Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian semua di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan tema belajar mengampuni. Kalau menurut anak-anak, mengampuni itu gampang atau susah? Pasti ada saat-saatnya anak-anak pernah mengalami situasi di mana kalian merasa kesel atau disakiti, baik itu sama teman ataupun sama saudara ya. Aduh begitu kesal sampai waktu mama papa mungkin berkata ayo kita baikan. Aduh belum mau, hati belum rela ya. Nah kita mau sama-sama belajar apa kata firman Tuhan tentang mengampuni. Bagaimana caranya kita bisa belajar mengampuni. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama melatih pujian yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya Mengasihi Tuhan dan Mengasihi Sesama. Lagu yang dikarang oleh Bapak Stephen Tong. Mari kita akan latih satu kali lagu ini. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Anak-anak, lagu yang indah sekali. Bagaimana kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan waktu mengasihi Tuhan, seharusnya kita juga belajar mengasihi sesama kita. Termasuk bukan hanya orang yang baik sama kita saja, tetapi juga orang yang mungkin menyakiti kita. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita menundukkan kepala dan berdiam diri bersaat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang berjalan-jalan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Hari Minggu demi Minggu, hari demi hari Tuhan sertai. Dan hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami, berikan hati yang mau diajar. Ketika firman Tuhan diberitakan sehingga kami tidak menolaknya, tidak membuat alasan-alasan, tapi dengan segera kami mau taat. Tuhan, ada saatnya susah, tapi biar Engkau yang tolong pimpin. Waktu kami sudah tahu apa yang benar, Tuhan pimpin supaya kami juga bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Terutama hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan tentang mengampuni. Tolong kami untuk kami boleh semakin mengerti isi hati Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu pujian Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Kita ulang 2 kali. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati
bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Sekali lagi. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak, kita akan sama-sama merenungkan pembahasan Alkitab firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama melihat dari Matius pasal yang ke-18. Anak-anak sekalian, mari kita melihat dari Matius pasal yang ke-18. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap Injil Matius. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, Bapak akan membacakannya bagi kita sekalian. Judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah dikuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, dan tolonglah setiap kami ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hati, berikan kepada kami firman yang sejati, yang memurnikan kami untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita melihat ya di dalam pembahasan tadi, Bapak membaca dari TB2 ya, terjemahan baru kedua.
Anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di pasal sebelumnya atau di perikop sebelumnya itu berbicara mengenai dia menegur orang. Bagaimana seorang yang sudah berdosa, bagaimana seorang yang sudah jatuh di dalam dosa, jatuh dalam kesalahan harus ditegur. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan kepada para muridnya, menegur itu harus mulai dari 4 mata sampai kepada gereja. Harus tahu semua daripada kesalahannya. Ada step-stepnya, ada kesalahannya, tingkat-tingkatnya dan sebagainya. Untuk seorang itu bertobat kepada Tuhan. Agar dia kembali, agar dia bisa mengasihi Tuhan kembali. Agar gereja Tuhan tidak dirusak oleh orang ini. Maka orang itu harus bertobat kepada Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat penting. Maka kalau kita lihat anak-anak sekalian di perikop sebelumnya. Perikop yang sangat penting sekali bagi kita untuk menggambarkan bagaimana kesalahan itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dipertobatkan. Tidak boleh kesalahan itu dibiarkan begitu saja. Nah, anak-anak sekalian, menariknya apa? Karena di dalam sisi yang kali ini kita melihat bagaimana setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang kita menegur orang, tentang kesalahan orang dan sebagainya, Petrus bertanya dari sisi yang lain. Petrus menyoroti dari perikop yang lain, dari perspektif yang lain. Petrus melihat dari sisi yang lain, yaitu apa? Bagaimana jika orang itu berhadapan dengan kita? Bagaimana jika orang yang salah itu salah kepada kita? Bagaimana jika orang itu dihadapkan dengan kita? Kita dilecehkan oleh orang, kita dijahati oleh orang, kita diberikan segala sesuatu yang tidak enak oleh orang. Apa yang harus kita lakukan? Baik, kita mesti menegur mereka, tentu itu satu hal yang sangat betul sekali seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tapi bagaimana dengan mengampuni orang itu? Bagaimana kita harus belajar mengampuni mereka? Maka anak-anak sekalian, Petrus mengatakan, bagaimana Tuhan? Apakah harus 7 kali aku mengampuni? Anak-anak sekalian, sebenarnya istilah 7 kali itu adalah satu istilah yang menarik. Kenapa anak-anak sekalian? Karena istilah 7 kali itu sebenarnya sudah cukup murah hati di dalam tradisinya orang Yahudi. Sekali lagi anak-anak sekalian ya. Istilah 7 kali itu sebenarnya sudah cukup murah hati dalam tradisinya orang Yahudi. Kenapa? Karena di dalam tradisi rabinik, tradisinya orang Yahudi, mereka percaya bahwa pengampunan itu dilakukan hanya 3 kali saja. Cukup 3 kali. Dan kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena para rabi, para guru orang Yahudi melihat dari Amos 1 ayat yang ketiga. Mereka menafsirkan dari ayat ini ya, nanti kita akan bahas. Amos 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Bapak baca dari terjemahan baru 2. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Anak-anak lihat ya, 3 kali kesalahan Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Anak-anak sekalian, maka orang Yahudi melihat, oh kalau Tuhan saja memberikan batasan 3 kali kesalahan dari seseorang, maka kita pun mengikuti Tuhan. Kita juga harus memberikan batasan 3 kali kepada kesalahan seseorang. Sehingga ketika dia pertama kali salah, kita kasih tahu. Kedua kali salah, kita kasih tahu. Ketiga kali salah, ini terakhir ya. Keempat kali salah, kita hantam dia, kita hancurkan dia, kita hukum dia seberat-beratnya. Dan tidak ada lagi pengampunan bagi orang itu. Maka anak-anak sekalian, yang Pak Petrus katakan apa? Bukan 3 tapi 7. Maka ini menimbulkan satu hal di mana dia cukup lebih berbelas kasihan daripada tradisi orang Yahudi yang biasanya. Tetapi anak-anak sekalian perhatikan ya. Karena di dalam tafsirannya orang Yahudi terhadap Amos 1 ayat yang ketiga, ada kesalahan yang besar. Kesalahan besar apa? Kesalahan itu terjadi karena di dalam ayat ini disebut sebagai idiom. Idiom. Idiom itu apa? Idiom itu adalah satu majas. Idiom itu adalah satu hal yang menggambarkan pengandaian yang seringkali berlebihan. Menggambarkan satu pengandaian yang seringkali ingin menunjukkan satu sense tertentu. Satu nuansa tertentu yang bukan dibaca secara literal. Bukan dibaca secara literal. Bapak ambil satu contoh. Idiom itu apa? Misalkan, kamu ini ya, kamu punya 1000 alasan untuk tidak buat PR. Nah anak-anak sekalian, waktu kalian dengar ini, apakah kalian pernah mendengarnya? 1000 alasan.
Ada 1000 alasan untuk saya tidak mau datang ke sekolah. Ada 1000 alasan untuk saya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Anak-anak, waktu kita dengar itu, apakah betul kita hitungin ada 1000 atau enggak? Gitu ya. Seperti dulu teman-teman Bapak waktu kecil itu kita suka menghitung kaki 1000. Anak-anak tahu kaki 1000? Waktu kita hitung kaki 1000, benar enggak kakinya ada 1000? Maka kita hitungin satu-satu. Karena sepertinya binatang yang begitu kecil, mana mungkin punya kaki bisa 1000. Kita coba hitung, kita pengen tahu kakinya 1000 atau tidak. Ternyata kakinya bukan 1000. Kakinya sekian puluh atau sampai 100 mungkin, Bapak agak lupa. Tapi tidak sampai 1000 kakinya. Tidak sampai 1000. Lalu kenapa dibilang kaki 1000? Karena menunjukkan dia adalah binatang yang punya banyak kaki. Binatang yang lain kaki hanya 2, 4, 8 ya, paling banyak laba-laba punya 8 dan sebagainya. Tapi dia punya lebih daripada itu sehingga terlihat seperti 1000. Nah ini anak-anak sekalian ya, 1000 alasan juga sama. Apakah benar ada 1000? Kalau kita urutin satu-satu alasannya? Tidak. Mungkin hanya ada 10, mungkin ada 15 alasan. Tapi 1000 itu satu penggambaran yang melebih-lebihkan untuk menggambarkan apa? Satu nuansa, banyak alasannya. Sama satu hal lagi anak-anak sekalian, yang disebut idiom itu apa? Misalkan, saya mau menggapai cita-cita setinggi langit. Wah, ini satu hal yang sangat hebat ya. Saya pengen punya cita-cita setinggi langit, maka saya mau gapai itu setinggi langit. Anak-anak sekalian, apakah betul cita-cita kita setinggi itu? Apakah betul kita mau gapai cita-cita? Berarti kita harus ke langit? Kita harus terbang dulu ke atas langit? Dan ketika kita sudah ada di langit, kita bisa mengatakan, saya sudah mencapai cita-citaku? Tidak. Tapi kenapa disebut cita-cita setinggi langit? Karena cita-cita itu adalah satu pengharapan yang begitu besar yang harus kita perjuangkan. Itu adalah satu pencapaian yang begitu tinggi. Itu adalah satu hal yang begitu membanggakan sehingga digambarkan tinggi seperti langit. Tapi bukan berarti kita harus ke langit untuk mencapai cita-cita kita. Nah, anak sekalian, itu yang disebut sebagai idiom. Dan itulah yang kemudian harusnya dibaca di dalam Amos 1 ayat yang ketiga. Damsyik melakukan kesalahan 3 kali bahkan 4 kali. Artinya apa? Artinya bukan hanya 3 kali saja Damsyik melakukan kesalahan. Tidak. Bukan hanya 4 kali saja Damsyik melakukan kesalahan. Tetapi ada begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh kota Damsyik ini kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mau mengatakan, karena engkau sudah terlalu banyak dosa. Karena engkau sudah terlalu banyak kesalahan. Karena engkau sudah terlalu sering diperingati, tapi engkau tidak mau bertobat juga, maka aku akan menghukum engkau. Kita harusnya membacanya seperti itu, anak-anak sekalian. Maka ini bukanlah satu hal yang dibaca literal. Literal itu maksudnya apa? 3 ya sudah 3 berarti. Ini literal namanya. Tapi ini adalah satu idiom. Tapi orang Yahudi membacanya secara literal. Sehingga itu menjadi satu aturan formal. Kamu, kesalahan kamu sudah berapa ya? Kamu sudah 2 kali melakukan hal ini. Ingat ya, yang ketiga itu terakhir. Kalau engkau masih salah, aku akan menghancurkan kau. Aku akan menghukum kau. Dan sebagainya. Akibatnya apa anak-anak sekalian? Ada akibatnya. Akibatnya apa? Sebagai manusia berdosa. Akhirnya apa? Kita kalau sebel sama orang itu. Kita kalau benci sama orang itu. Waktu dia melakukan kesalahan sekali, kita tidak apa-apain. Kedua kali kita biasa-biasa saja, diam. Tapi kita sebenarnya sedang menumpuk kesalahan dia. Untuk apa? Untuk membayarkan dendam kita. Untuk kita membalaskan dendam kita. Akhirnya apa? Kita tunda kemarahan sampai waktunya tiba. Sekarang tidak ada ampun lagi. Pokoknya saya akan sikat kamu. Pokoknya saya akan hancurkan kamu. Saya akan habisi kamu. Karena saya sudah kasih kesempatan 3 kali. Kamu masih tidak mau bertobat. Saya sikat, saya habisin. Anak-anak sekalian, ini betul atau tidak? Ini sebenarnya anak sekalian. Seharusnya kita hidup melindungi orang. Seharusnya aturan itu melindungi kasih. Tetapi malah menumbuhkan kebutaan. Nanti anak sekalian, waktu sudah 3 kali melakukan kesalahan, dia melakukan yang keempat. Dan ternyata orang itu mau bertobat setelah melakukan yang keempat kali kesalahan. Tapi kita tidak anggap itu pertobatan. Kita tidak mau tahu, kita pokoknya cari celah. Bagaimana caranya hancurkan orang itu. Dan ini banyak terjadi. Anak sekalian, banyak sekali terjadi orang yang tunggu waktu yang tepat untuk membinasakan orang. Di dalam hatinya penuh dengan dendam. Maka
Waktu 1 kali, 2 kali dia melakukan kesalahan, orang lain melakukan kesalahan pada dia. Dia tidak balas, bukan karena dia mengampuni. Tetapi dia tunggu waktu yang tepat untuk membenarkan pembalasan dendam dia. Dan itu adalah satu kebutaan yang Tuhan Yesus sangat marah. Anak-anak sekalian, itu bukan kasih. Kita menghukum seseorang karena kita dendam, karena kita marah, karena kita sebel sama dia. Maka kita tunggu, liatin ya, kamu 1 kali kesalahan, catat. 2 kali kesalahan, catat. Sampai sudah 3 kali, saya hancurkan kamu sekarang. Anak-anak, ini adalah satu hal yang sangat keliru yang terjadi. Maka anak-anak sekalian, Yesus membalikkan pola ini dengan mengatakan apa? 70 kali 7 kali. Apa maksudnya? Petrus mengatakan 7 kali, Tuhan Yesus bilang tidak. Kalau engkau melakukannya 7 kali, maka setelah yang ke-7 engkau akan menghancurkan orang itu dengan kebutaan yang sama seperti engkau melakukannya 3 kali. Apa bedanya 3 kali dengan 7 kali? Tidak ada bedanya. Hanya beda sedikit saja. Engkau memberikan batasan sedikit lebih panjang daripada yang ke-3 kali. Tapi sama-sama engkau akan melakukannya dengan dendam. Karena engkau melihat orang itu bersalah, engkau kumpulin kesalahannya sampai 7 kali. Kau akan mati karena aku akan menghancurkan engkau. Sama saja kan dengan orang yang melakukannya 3 kali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan harus 70 kali 7 kali. Anak sekalian, ini juga idiom. Kita jangan hitung ya. 70 kali 7 kali berapa? Berarti 77 kali. Oke, kalau gitu saya tunggu sampai 77 kali ya. Kalau dia sudah melakukan 77 kali kesalahan, saya akan hancurkan dia. Bukan. Ada yang hitung bahkan sampai 490 lebih kali ya. 70 kali 7 kali dan sebagainya. Ada yang hitung ini secara literal. Angkanya benar-benar dihitung. Tapi anak-anak sekalian, poin dari Tuhan Yesus bukan itu. Karena apa? Tidak ada bedanya kita kasih kesempatan 3 kali dengan kasih kesempatan 70 kali. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan menumpuk dosanya dia. Dan kita akan hancurkan dia dengan dendam yang membara. Gak ada bedanya. Tapi ini adalah idiom di mana pernah terjadi di dalam Alkitab, Kejadian 4 ayat yang ke-24. Lamek, keturunan daripada Kain, mengatakan, kalau Kain dibalaskan 7 kali, aku harus dibalaskan 70 kali 7 kali. Anak-anak, apa maksudnya sih? Lamek mengatakan itu apa maksudnya sih? Maksudnya adalah dosa dia begitu besar, jauh lebih besar daripada Kain. Sehingga harusnya murka Tuhan pun datang lebih besar kepada dia daripada kepada Kain. Maka anak sekalian, kalau kita melihat ya, apakah Lamek sedang menghitung pembalasan dia harus berapa kali? Tidak. Maka di sini menunjukkan apa? Satu pembalasan yang tidak ada batasnya. Satu kesalahan yang begitu besar yang Lamek lakukan. Dosa yang begitu besar yang Lamek lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan bunuh dia. Pasti akan hukum dia habis-habisan. Itu maksudnya. Tetapi anak-anak sekalian, istilah ini diambil oleh Tuhan Yesus untuk apa? Bukan untuk penghakiman. Tetapi istilah ini dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang. Lamek mengatakan itu dengan keberdosaannya dan dengan kejahatannya begitu besar. Maka dia mengatakan kalimat seperti itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus mengambil kalimat itu. Menebusnya untuk apa? Untuk menunjukkan para murid harus melakukannya tanpa batas. Pengampunan yang tanpa batas. Dan oleh karena itu, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus menjelaskannya di dalam perumpamaan ini. Kita melihat ya, ada seorang hamba yang berutang. Utangnya berapa? 10.000 talenta. Anak-anak sekalian, di zaman itu kalau kita punya hutang 10.000 talenta, ini satu hal yang sangat mustahil. Pertama, hutangnya 10.000 talenta pun itu juga sudah aneh. Kenapa? Karena hutangnya begitu besar. Begitu besar. Entah kenapa. Di zaman dulu belum ada seperti sekarang ya, pinjol dengan bunga yang berkali-kali lipat, menggulung seseorang sehingga akhirnya tidak bisa bayar dan sebagainya. Belum seperti sekarang. Sistem keuangan mereka tidak seperti sekarang. Maka 10.000 itu adalah jumlah terbesar di dalam dunianya orang Yunani. 10.000 talenta. Mereka belum terlalu mengenal istilah juta, miliar dan sebagainya. Belum.
Di dalam matematika mereka sudah tahu tentang hal itu. Tapi keuangan itu hanya bisa sampai 10.000 biasanya ya. Itu jumlah sudah fantastis. Sama seperti kita ya. Kita bicara jumlah fantastis itu bicara triliunan rupiah misalkan. Ya, kita jarang sekali berbicara lebih daripada triliun. Misalkan kuadriliun atau apa ya. Yang lebih besar dari triliun. Jarang sekali kita bicara. Maka jumlah yang begitu besar ketika kita bicara mengenai punya hutang triliunan rupiah. Itu besar sekali. Itu luar biasa besarnya. Dan itulah sense yang terjadi juga. Hamba ini punya hutang yang teramat besar. Sampai tidak mungkin dia bisa lunasi. Karena 10.000 talenta. Itu begitu besar. Tetapi apa yang terjadi anak sekalian? Dia bebas dari hutang itu. Karena apa? Satu alasan dia bebas. Yaitu apa? Di dalam Alkitab dikatakan, hati raja tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan. Hanya satu, secara hukum tidak mungkin bebas. Secara kerugian tidak mungkin dia harus dilepas. Secara dia aturan sebagai hamba tidak mungkin dia bisa lari. Dia harus mati. Menyerahkan semuanya. Tetapi hanya satu alasannya. Raja berbelas kasihan sehingga dia bisa lepas. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Dia bukannya bertobat. Dia bukannya menyadari kesalahannya. Dia bukannya mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya. Tapi yang dia lakukan justru memakai kebebasan itu untuk mencekik saudaranya. Dan mengatakan, kembalikan 100 dinarku. Anak-anak sekalian, kalau kita bisa bayangkan ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar. Berarti ya anak-anak sekalian ya. Hutangnya 100 dinar itu kurang lebih 1/60-nya. Ya, 1/60-nya daripada 1 talenta. Dan hutangnya dia 10.000 talenta. Bapak sudah tidak tahu 1 per berapa. Kecil sekali perbandingannya. Kecil sekali, hutangnya sangat kecil. Dia bisa dengan mudah mengatakan, kau tidak perlu bayar temanku. Karena aku pun sudah diampuni, aku punya hutang teramat besar 10.000. Engkau hanya 100 dinar sudah. Lupakan, tidak perlu bayar. Aku mengampuni, tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Dia malah mencekik dan memaksa orang itu untuk bayar 100 dinar. Bayar 100 dinar. Tentu ini adalah satu sikap tidak tahu diri. Ini adalah satu sikap sembarangan. Satu sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan bahkan satu sikap bukan warga kerajaan Tuhan. Anak-anak sekalian, maka kita melihat ya. Bapak ambil contoh. Misalkan ya, anak-anak datang ke sekolah tidak buat PR. Aduh maaf Bu Guru, Pak Guru, saya lupa buat PR. Bagaimana ini? Gak apa-apa. Gurunya mengatakan apa? Tidak apa-apa. Kali ini kau tidak buat PR, tidak apa-apa. Tapi setelah itu apa yang terjadi anak sekalian? Kalian lihat teman kalian juga tidak buat PR. Maka kalian mengatakan, Pak dia juga gak buat PR Pak. Hukum saja dia. Anak-anak sekalian kita lihat ya sense-nya. Ini orang yang benar-benar tidak tahu diri. Ini orang yang benar-benar jahat. Dia sendiri pengen lari dari hukuman itu. Dia sendiri pengen lari dari tanggung jawab itu. Tapi dia jebloskan orang lain ke dalam tanggung jawab itu, dalam hukuman itu. Maka kita melihat anak-anak sekalian. Ini adalah satu kejahatan begitu besar. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Karena ini juga adalah sikap menghina rajanya. Kenapa anak-anak sekalian? Karena dia bisa bebas. Itu terjadi kenapa? Kenapa sih dia bisa bebas? Kenapa dia bisa memiliki hak asasi? Dia memiliki kebebasan. Dia bisa hidup seperti sekarang. Kenapa? Karena rajanya berbelas kasihan. Itu bukan usaha dia, bukan kehebatan dia, bukan kekuatan dia, bukan kepintaran dia, bukan apapun yang dia miliki. Itu murni adalah anugerah dari raja itu. Tetapi dia menganggap itu tidak penting. Saya bisa dapatkan pengampunan itu dengan cuma-cuma. Dia menjadikan pengampunan itu satu barang yang murahan. Satu barang yang bisa diinjak-injak. Satu barang yang tidak dianggap berharga. Sehingga apa? Sehingga dia tidak melihat temannya perlu diberikan pengampunan. Yang penting keuntungan. Anak sekalian, maka kita lihat ya. Raja itu memberikan belas kasihan kepada orang ini. Tapi yang dilihat oleh orang ini bukan belas kasihan raja. Tapi keuntungan bagi dirinya. Keuntungan saya,
Raja ampuni saya, puji Tuhan, saya untung. Keuntungan saya kepada orang lain, saya mesti dapat 100 dinar itu. Maka saya tagih sampai dia ditangkap dan dia memberikan 100 dinar itu. Maka anak-anak sekalian, kita melihat orang yang seperti ini harus dihukum dengan berat. Orang seperti ini disebut orang yang jahat. Demikian anak-anak sekalian, Allah menanggung dosa kita yang tidak terukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, maka kita lihat. Ini menggambarkan, perumpamaan ini menggambarkan tentang hidup kita. Hidup kita di hadapan Tuhan. Kita punya hutang tidak di hadapan Tuhan? Punya. Kita punya dosa enggak? Punya. Dosanya berapa besar? Sangat besar di hadapan Tuhan. Sangat besar. Kekejian yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Kita ini pendosa yang begitu jahat. Tetapi anak-anak sekalian lihat ya, bagaimana Tuhan mengampuni kita. Dan seharusnya apa? Kita pun harusnya bisa mengampuni orang. Anak-anak sekalian, kita tidak layak diampuni. Tetapi Kristus datang mati untuk kita. Kristus mengampuni dosa kita. Enggak layak. Siapa kita? Tidak layak. Kita punya apa? Kasih sama Tuhan persembahan. Semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus tetap mengampuni kita. Harusnya kita pun bisa mengampuni mereka. Kenapa? Bukan karena orang ini. Orang ini melihat segala sesuatu dari keuntungan dia. Tapi kita melihat dari apa? Kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, anak-anak sekalian perhatikan ini. Kita melihat segala sesuatu bukan dari keuntungan kita. Bukan. Kalau kita lihat dari keuntungan kita akan jadi seperti hamba ini. Kalau saya diampuni, saya dapat untung. Puji Tuhan. Saya punya dihutangi oleh orang, saya mesti tagih supaya saya dapat untung. Tidak. Tapi dilihat dari mana? Dari kemurahan Tuhan. Dari anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga kita ingin memuliakan Tuhan. Lihat dari kemuliaan Tuhan. Maka ini adalah pengampunan. Kita belajar pengampunan. Bukan lihat kepada diri. Tapi ngelihat kepada Tuhan. Dan itu yang memungkinkan kita untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi anak-anak sekalian, pengampunan itu bukanlah satu sikap pengabaian. Sekali lagi ya. Pengampunan bukan sikap pengabaian. Apa bedanya? Di sini jelas anak-anak sekalian. Raja itu tidak menutup mata terhadap kesalahan hamba ini. Maka di dalam ayat yang ke-23 dikatakan apa? Dia mau mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Anak-anak sekalian, ini menunjukkan keseriusan. Mereka hamba-hambanya itu harus bertanggung jawab. Keseriusan hamba-hambanya itu memang harus bayar hutang. Raja itu tidak mengatakan, sudahlah punya hutang ya udahlah, saya nggak mau tahu, pokoknya bodoh amat, terserah. Kamu biar hidup saja, saya tidak mau tahu dengan hutangmu itu. Tidak. Raja hitung, kenapa? Ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, seringkali ya kita mengira bahwa mengampuni itu apa? Mengampuni itu berarti melupakan. Kamu punya salah sama aku, sudahlah aku lupain aja. Salahnya apa ya? Saya nggak ngerti kamu salahnya apa ya? Sudah dilupakan. Kenapa kita melakukan itu? Supaya saya nggak konflik. Banyak orang melakukan hal ini. Saya melupakan kesalahanmu supaya aku tidak konflik dengan engkau. Saya tidak lagi mengingat, saya mengabaikan semua kesalahan itu supaya saya punya damai dengan engkau. Tapi anak-anak sekalian, ketika kita diam, kita melakukan hal itu karena kita takut ribut. Karena kita tidak mau masuk konflik dan sebagainya. Dan itu bukan pengampunan. Perhatikan ini anak-anak sekalian ya. Bapak ambil contoh. Kalau misalkan ada kakak kelas kita lagi sekolah, kakak kelas kita ambil barang sembarangan. Kemudian dia pakai barang itu, kemudian dia rusak, kemudian tidak dikembalikan kepada kita. Apa yang terjadi pada kita? Kalau kita melihat ya, kakak kelas ini ambil barang sembarangan, rusak dan sebagainya. Saya nggak berani lawan dia. Karena dia kakak kelas, nanti saya ribut panjang dan sebagainya. Sudahlah, biarin saja, saya ampuni dia. Biarkan saja barang itu rusak, supaya saya bisa damai. Anak-anak sekalian, perhatikan ini ya. Ini bedanya. Itu yang tadi Bapak ceritakan, itu bukan pengampunan. Kenapa? Karena kita melakukan hal itu dengan membiarkan diri disakiti. Tetapi kita tidak punya kuasa membalas. Maka kita melakukan hal itu dengan keterpaksaan. Kita melakukan hal itu karena kita ada di bawah posisinya. Karena kita takut.
karena kita tidak bisa membalas, karena kita tidak punya kuasa, kita tidak berdaya, maka kita bisa mengatakan untuk menenangkan hati kita, saya ampuni dia. Tapi anak sekalian, itu bukan pengampunan, itu pura-pura. Kepura-puraan. Bapak tidak mengatakan, oh kesalahan semua orang harus diingat ya baik-baik ya. Kesalahannya siapa aja, kesalahannya apa aja. Ingat satu-satu, jangan sampai lupa. Bukan itu, bukan. Mengampuni itu bukan seperti itu. Mengampuni itu ini anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu adalah ketika kita punya kuasa untuk membalas, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya sebab kita mau orang itu dipertobatkan, dipulihkan. Ingat ini ya. Jadi pertama, pengampunan itu terjadi pertama, saya punya kuasa, tapi saya tidak mau balas. Saya punya kekuatan, tapi saya tidak mau lakukan hal itu. Saya punya kemampuan untuk membalas, untuk menghancurkan dia, untuk menghukum dia. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Ini pertama. Yang kedua, pengampunan itu terjadi apa? Saya mau dia bertobat. Maka saya ampuni supaya apa? Dia menyadari anugerah dan hidup dia bertobat. Tidak lagi melakukan dosa. Maka anak-anak sekalian, kita melihat itulah intinya. Karena itu belas kasihan bukanlah satu hal yang murahan. Sekali lagi, kita nggak bisa mengatakan sudahlah ampuni. Tidak. Belas kasihan bukanlah satu hal yang murahan. Belas kasihan perlu ada kesadaran dan pertobatan. Sebelum belas kasihan itu diberikan, perlu ada kesadaran, perlu ada pertobatan, perlu ada pengakuan saya bersalah. Maka dia harus diampuni setelah dia menyadari kesalahannya dan pertobatannya. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Ketika di dalam perumpamaan ini, raja tidak langsung bebaskan hambanya. Oh terserah berapapun utangnya, bebas semua. Tidak. Tapi dia tuntut apa? Tanggung jawab. Ayo kamu bayar. Bahkan raja perintahkan apa? Kamu gak bisa bayar? Silakan. Semua hartamu, semua hidupmu, semua keluargamu, jual. Bayar harta ini, bayar utang ini. Maka anak sekalian kita lihat ya. Dia harus bertanggung jawab dulu. Dia harus tuntut itu. Dan setelah hamba itu sadar, hamba itu memohon ampun. Baru apa? Raja itu mengampuni. Maka kita lihat ya, kesalahan fatal dari hamba ini adalah ketika rekannya minta ampun, dia tidak mau mengampuni. Anak-anak sekalian, banyak sekali orang zaman sekarang di dalam dunia ini, bahkan dalam gereja-gereja mengajarkan firman yang salah. Yaitu apa? Orangnya belum minta maaf, orangnya tidak ngaku kesalahan, kita sudah ampuni. Itu nggak benar. Dalam Alkitab tidak seperti itu. Maka kita lihat ya, Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan kita meminta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni saya. Maka Tuhan mengatakan apa? Kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengatakan ini kepada orang Farisi kan? Anak-anak pernah lihat orang Farisi? Tuhan Yesus kemudian mengatakan pada orang Farisi, engkau diampuni oleh Tuhan. Pernah lihat? Tidak pernah. Anak-anak pernah lihat Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang di Sodom dan Gomora? Sodom Gomora, meskipun kau tidak sadar kau salah, aku mengampuni engkau. Pernah? Atau orang-orang yang ada di tempat-tempat lain, orang-orang yang jahat yang lainnya, Tuhan mengatakan, meskipun kamu tidak sadar, aku mengampuni engkau. Pernah? Tidak pernah. Anak-anak lihat ya, bahkan Niniwe pun akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Tapi mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka bertobat, mereka menyadari kesalahannya. Akhirnya Tuhan kasih belas kasihan. Disitulah belas kasihan baru terasa ketika pengampunan itu. Ketika pengakuan itu akan dosa itu terjadi. Maka anak sekalian dari sini kita bisa belajar ya. Selama orang itu belum mengakui dosa, kita melihat perikop sebelumnya. Orang itu harus ditegur dan orang itu harus diperingatkan untuk dia mengakui dosa. Tapi ketika orang itu sudah mengakui dosa, kita harus memberikan pengampunan kepada dia. Maka anak-anak sekalian, ini berarti apa? Berarti sebesar apapun kesalahan orang itu, kalau dia sudah mengakui dosanya, kita harus ampuni. Anak-anak sekalian, seorang ibu seperti Agustinus, ibunya Agustinus. Seorang ibu seperti ibunya Agustinus. Dia melihat anaknya begitu nakal, begitu banyak dosa, melakukan ini, itu, dan sebagainya. Begitu kejam, begitu jahat.
Tapi dia terus menangis untuk anaknya. Sampai akhirnya anak itu bertobat. Dan apakah Tuhan tinggalkan Agustinus? Tidak. Dia sudah begitu jahat loh. Begitu jahat, begitu besar kelakuannya. Kejahatan dia di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengatakan, Agustinus sudah 3 kali aku ampuni ya. Mati saja kau sekarang. Tidak. Tidak anak-anak sekalian. Agustinus dapat kemurahan Tuhan. Dia dipakai menjadi salah satu bapak gereja paling penting di dalam sejarah gereja. Itulah pengampunan anak-anak sekalian. Maka di sini tidak berbicara berapa kali ya. Jangan hitung berapa kali aku sudah mengampuni engkau, jangan. Koko mah setiap kali seperti ini sudah cukup ya. Saya sudah 3 kali ampuni Koko, sekarang saya nggak mau lagi mengampuni Koko. Gak bisa. Itu bukan Alkitab. Itu bukan orang-orang yang mengerti kerajaan Tuhan, tidak. Pengampunan itu harus diberikan dengan setiap saat. Selama apa? Dia mau bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dia mau sungguh-sungguh menjalankannya di hadapan Tuhan. Maka anak-anak sekalian kita lihat ya. Kristus tidak hanya memerintahkan kita untuk terus mengampuni. Tetapi meniadakan batas dari pengampunan. Sebab kesadaran akan pengampunan kita sendiri harusnya memadamkan segala kepahitan itu. Kepahitan dari orang lain. Maka kita melihat anak-anak sekalian. Pengampunan yang sejati adalah seperti ini. Selain itu anak-anak sekalian, pengampunan pun harus selalu disertai dengan kesiapan untuk membayar harga. Waktu kita mengampuni orang, itu terjadi bukan karena hal itu kurang berharga. Sekali lagi ya, ketika kita mengampuni orang, itu terjadi bukan karena hal itu kurang berharga. Bapak ambil contoh, misalkan apa? Ada teman kita ambil penghapus yang sudah jelek, dekil, yang kita tidak suka. Penghapus yang kita tidak mau karena nyempitin kotak pensil kita, bikin sempit. Saya nggak suka ada penghapus itu. Diambil penghapus itu sama temanmu, kemudian dirusak, kemudian dibiarkan begitu saja. Maka kita mengatakan, sudahlah, saya ampuni kamu saja ya. Saya ampuni kamu, kenapa? Ya sudah, itu kesalahan kecil, nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita mengatakan, yes, saya senang. Karena penghapus itu tidak ada lagi. Saya bisa tutup kotak pensil saya dengan rapat. Kalau ada penghapus itu mengganjal, tapi tidak ada lagi. Yes, saya senang, tidak apa-apa. Kita seolah-olah mengampuni dia. Padahal apa? Kita melakukan hal itu, kita senang. Kenapa? Karena kita pun dapat keuntungan. Karena kita pun tidak bayar harga. Tidak. Justru itu menguntungkan kita. Anak-anak, ini bukan pengampunan. Ini bukan pengampunan. Kenapa? Karena kita lihat ya. Perhatikan ini baik-baik. Setiap kali seseorang gagal menjalankan tanggung jawabnya, pasti ada pihak lain yang menanggung akibatnya. Ini prinsip penting anak-anak. Perhatikan ini. Setiap kali ada orang gagal lakukan tanggung jawab, pasti ada orang lain yang bayar. Pasti ada orang lain yang tanggung kerugian dari kegagalan itu. Maka kalau ada orang yang berdosa, ada orang yang begini begitu, ada orang lain yang harus tanggung. Ada orang yang nakal, dia pukul temannya. Ada orang yang harus tanggung, yaitu siapa? Orang yang dipukul itu. Ada orang tidak mau bikin PR. Ada yang harus tanggung, itu siapa? Diri kita sendiri. Tidak mau bikin PR, kita harus tanggung. Semua ada akibatnya. Maka kita lihat hamba ini pun demikian. Ketika dia tidak mampu bayar hutangnya. Anak-anak, hutangnya hilang begitu saja. Raja itu mengatakan apa? Aku mengampuni engkau. Engkau bebas dari hutangmu. Kau tidak perlu bayar. Apakah hutangnya hilang, menguap seperti air? Tidak. Kenapa? Dia melakukan hal itu karena kerugian dari hutang yang begitu besar itu ditanggung oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Sang raja itu sendiri yang tanggung. Anak-anak, maka kita lihat ya. Raja itu yang tanggung kerugiannya. Dia rela berkorban. Dan itulah satu paket dengan pengampunan. Anak-anak, kita tidak bisa mengatakan, saya nggak rugi apa-apa maka saya ampuni engkau. Itu bukan pengampunan. Itu bukan pengampunan. Pengampunan itu ketika kita menyadari kita rugi. Pengampunan itu ketika kita menyadari kita dijahati, kita dizolimi, kita mengalami kerugian, kita mengalami ketidakenakan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami segala macam kerugian itu. Tapi kita mau mengatakan, tidak apa. Saya yang tanggung kerugian itu, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bebas. Kamu bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Itu adalah pengampunan. Kerelaan untuk menanggung itu. Kerelaan untuk berkorban itu.
Anak-anak di dalam dunia modern ini yang gemar dengan pamer-pamer kehebatan diri. Kita lihat ya, ini satu hal yang sangat susah. Kita dilatih dari kecil untuk apa? Jadi yang paling baik. Di dalam dunia ini, di sekolah-sekolah dan di mananya, dilatih untuk apa? Kamu harus sempurna, kamu harus jadi yang terbaik. Sehingga apa? Kalau kita kurang sesuatu, itu dianggap memalukan. Dianggap memalukan, dianggap aib. Misalkan, kalau kita selalu juara di kelas, satu ketika kita tidak mengerti pelajaran yang satu, kita tidak mau tanya kepada teman. Kenapa tidak mau tanya kepada teman? Karena takut dikira bodoh. Banyak orang mengatakan, saya nggak mau bertanya. Kenapa? Takut dikira bodoh. Saya tidak mau dilihat orang sebagai orang yang bodoh, yang tidak ngerti. Karena itu adalah satu kelemahan yang merugikan saya. Padahal anak-anak sekarang kita lihat ya melalui perikop ini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita kalau dianggap lemah, kita harus berkorban. Kita harus tanggung kerugian itu dan sebagainya. Kita mengalami kekurangan dan sebagainya. Itu bukanlah hal yang tabu. Bukanlah hal yang memalukan. Sebab memang manusia itu terbatas. Justru Allah kita pun melakukan hal yang sama. Anak-anak, Kristus datang ke dalam dunia ini. Dikatakan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kristus datang ke dalam dunia ini. Anak-anak, Immanuel itu bukan tanpa palungan. Immanuel itu bukan tanpa kemiskinan. Immanuel itu bukan tanpa ketidakpunya apa-apaan. Tidak mungkin ada istilah Immanuel tanpa Kristus datang, menderita dan mengalami kondisi miskin itu. Tapi anak-anak sekalian, dia melakukannya demi siapa? Demi kita. Demi kita, dia tanggung itu demi kita. Maka inkarnasi menjadi dasar dari pertumbuhan pengampunan. Anak-anak mau belajar mengampuni orang, belajar dari Kristus yang inkarnasi. Karena dari inkarnasi itu, Kristus yang merendahkan dirinya menjadi manusia. Di situ kita sadar, kita pun perlu belajar seperti Kristus. Kita bukan merendahkan diri, kita sudah rendah, kita sudah di bawah, kita sudah tidak layak sebenarnya. Oleh karena itu lebih lagi, kita harusnya bisa mengampuni orang yang ada di sekeliling kita. Selama kita terus berusaha mempertahankan, saya paling baik. Selama kita terus berusaha mempertahankan citra diri saya, kehebatan saya, gengsi saya, keluar biasaan saya. Kita nggak bisa mengampuni. Karena kita merasa diri tidak boleh ada cacat celah. Begitu ada orang lain salah kepada kita, kita akan hancurkan mereka. Kenapa? Karena dia membuat kita memiliki cacat celah dan dia harus tanggung semua. Tetapi pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan memperlihatkan kita kepada salib. Salib yang hina. Selama-lamanya Kristus diingat sebagai Allah yang disalib. Satu-satunya Allah yang disalib. Salib bukan kebanggaan. Salib satu hal yang sangat hina. Dan Kristus melekatkan dirinya dengan satu hal yang sangat hina. Sepanjang sejarah umat manusia sudah 2000 tahun. Manusia ingat ada satu Allah yang turun ke atas salib. Dan bagi dunia itu adalah satu kehinaan. Tetapi anak-anak sekalian, justru dari situ kita belajar pengorbanan daripada Kristus. Kita harusnya berani untuk membuka ruang itu. Di dalam kasih kita berani mengampuni orang lain. Kita berani menanggung sesuatu hal yang dianggap hina, dianggap tabu. Karena apa? Kita jujur kepada Tuhan dan kita ingin orang itu bertobat kembali kepada Tuhan. Dan disitulah kita belajar mengampuni. Sampai di sini anak-anak sekalian, kiranya kita bisa terus hidup di dalam pengampunan dan praktekkan itu. Melatih, belajar, mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dan tolonglah setiap kami untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan di dalam eksposisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Biarlah kita belajar seperti Yesus yang telah mengasihi kita. Seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Seperti Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita juga mau belajar seperti Allah. Seperti Yesus mau mengasihi, mau mengampuni, dan sedapat-dapatnya
berdamai dengan sesama kita. Entah itu adik kita, entah itu teman kita, ataupun siapapun yang kita temui di dalam hidup kita. Mari kita menutup PA anak hari ini dengan menyanyikan lagu Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Sebagai ungkapan Tuhan, tolong aku hari demi hari. Untuk aku dapat belajar mengasihi Engkau. Untuk aku dapat belajar mengasihi sesamaku. Mari kita menyanyikan lagu ini satu kali. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Demikian PA anak hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam seri eksposisi kitab Matius berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.